Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, kemudian para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang masih tetap istiqomah dalam Islam. Anak-anakku sekalian yang Bu Meli cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini yang berkah, yang mana kita melaksanakan ibadah puasa ada sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemik wabah corona. Namun itu bukan menjadi hambatan untuk kita untuk terus bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkah Ramadan bulan suci ini Allah segera mencabut ujian COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini sangat dinanti-nantikan bagi kaum muslimin, yang mana segala pintu taubat akan dibuka dan banyaknya ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan menghasilkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka dari itu, kaum muslimin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan juga amal soleh untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, dan ibadah nafilah yang lainnya, kemudian tadarus Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zaid bin Thabit. Beliau adalah penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang sangat dermawan dan dikenal memiliki sifat yang mulia. Pada suatu ketika di bulan suci Ramadan, pada petang hari, datanglah seorang tamu kepada beliau di rumah beliau, yaitu seorang musafir yang mana ia tidak membawa bekal untuk berbuka puasa. Pada saat itu Zaid kebingungan karena kenapa? Mengingat pesan-pesan Nabi tentang kesunahan kemuliaan tamu seperti itu. Jadi tidak si ekonomi Zaid sangat sedang kesulitan, sangat sulit, karena pada saat itu kondisi ekonomi Zaid sedang sulit. Nah, setelah Zaid mempersilahkan masuk, berbisiklah beliau kepada istrinya, apakah ada makanan petang ini? Sang istri pun turut gundah, ia pun menjawab, demi Allah wahai suamiku, sesungguhnya tidak ada lagi makanan terkecuali sedikit. Mendengar jawaban sang istri, Zabit pun berpikir keras dan memutar otak. Akhirnya beliau mendapatkan solusi atas hal tersebut, yaitu ketika pada Zaid menyuruh istrinya untuk mematikan lampu ketika berbuka sudah tiba. Nah, pada waktu maghrib tiba dan waktunya berbuka puasa, tamu pun dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disajikan, itu pun serba pas-pasan. Nah, sedangkan Zaid dan istrinya hanya berkecap-kecap saja, bahkan mereka tidak menyentuh makanan tersebut. Karena kenapa? Zaid mengatakan kepada istrinya, kita tidak boleh mengambil makanan tamu sampai ia kenyang. Dan Zaid pun melakukan rutinitas seperti biasa, yakni menghadiri majelis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Nabi SAW. Nah, ketika Sabit bertemu dengan Nabi pun tersenyum. Beliau bersabda, wahai Sabit, sesungguhnya Allah menghargai pelayananmu dengan tamu semalam. Nabi bersabda, wahai Sabit, sesungguhnya Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam. Mendengar hal itu, Sabit pun tersentak
dan diselimuti rasa bahagia, malu sekaligus terharu bercampur di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kisah teladan yang bisa kita ambil ibrohnya, ya, ambil pelajarannya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ya, mungkin itu saja yang Bu Meli dapat sampaikan. Semoga amal ibadah puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu Meli ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.